Halo, perkenalkan nama saya Avilino Octaviani Gerong, kelas A2 pagi, NIM 19104168875, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di video ini saya akan membacakan ringkasan saya, materi tentang tantangan dan peluang di era digital disruption. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang memengaruhi value proposition dari produk atau jasa yang dijual. Banyak pihak menyebut bahwa perubahan teknologi digital itu dapat menjadi tantangan bagi generasi atau Gen Z in summary. Yang pertama, disrupsi adalah proses panjang dan kait-mengait satu sama lain. Yang kedua, menimbulkan perubahan kehidupan. Yang ketiga, teknologi baru selalu memudahkan dan memurahkan. Yang keempat, menciptakan pasar baru, new market, from the bottom of the pyramid. Disrupsi melahirkan pasar baru dan pelaku-pelaku usaha baru, yaitu yang pertama, simpler atau lebih simpel. Yang kedua, cheaper atau lebih murah. Yang ketiga, more accessible atau lebih terjangkau. Yang keempat, faster, lebih cepat. Dan perubahan pada kehidupan sangat berpengaruh pada berdemokrasi, narasi, bersosial, berdonasi, berkebangsaan, berilmu, bekerja, dan berlibur. Dalam situasi COVID seperti ini, sangat menguntungkan di mana adanya teknologi digital. Bayangkan kalau kita tidak bisa pergi ke restoran, tidak bisa pergi ke pasar-pasar, tidak bisa pergi ke sekolah, namun karena adanya teknologi digital, kita bisa tetap belajar. Sekarang ilmu berubah datang ke kita. Ada beberapa perubahan yang terjadi ketika pandemi, yaitu ada dua perubahan. Yang pertama, pandemi menggeser prioritas konsumen. Kesehatan, home digital fatigue, donut ekonomi, dan ledakan 10 ekonomi serta kehidupan. Contohnya yaitu sekarang kita harus membeli masker, membeli vitamin, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, prioritas pelanggan saat ini lebih dari dalam rumah, semua aktivitas berada di dalam rumah. 10 ledakan ekonomi dan kehidupan. Yang pertama, ledakan kreativitas. Yang kedua, ledakan home atau sweet home. Yang ketiga, ledakan wisata atau luar ruang. Yang keempat, ledakan konten. Yang kelima, ledakan kolaborasi. Yang keenam, ledakan kecerdasan. Yang keenam, ledakan aktivisal. Yang ketujuh, ledakan usel. Yang kedelapan, ledakan non-degree. Yang kesembilan, ledakan open sense dan ledakan lainnya. Yang ke-10, investor baru, great resignation, dan ledakan-ledakan lainnya. Saat ini kita berada dalam 3 zona waktu. Yang pertama, 3 zona waktu yang terbelah 2. Yang kedua, membentuk 2 narasi yang berbeda, hari esok atau kemarin. Yang ketiga, kedua narasi bukan sekedar narasi, melainkan dibentuk struktur teknologi, proses, model bisnis, dan people yang berbeda. Ada 3 zona waktu, yaitu ada masa lalu, hari ini, dan hari esok. The past, the future, dan the present. Banyak yang kita pelajari, salah satunya adalah yesterday is today, tomorrow is today, story of tomorrow. Dan yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, putuskan di mana Anda berada. Yang kedua, mindset seperti apa yang ada di organisasi Anda. Yang ketiga, yang penting sebenarnya to stay relevant. 10 keterampilan pemimpin di era digital. Yang pertama, keluar dari perangkap masa lalu. Yang kedua, customer obsessed. Yang ketiga, creating new stories. Yang keempat, exploration. Yang kelima, ecosystem building atau collaboration. Yang keenam, menguji kebenaran. Yang ketujuh, time management atau manajemen waktu. Yang kedelapan, mengatur ritme tidur. Yang kesembilan, profitable or benefitable. Yang ke-10, stay relevant. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang mempengaruhi value
proposition dari produk atau jasa yang dijual. Digital description memang menjadi tantangan, namun bisa juga Anda jadikan cambuk untuk melakukan transformasi digital secara optimal. Menurut Martech Law merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi itu selalu bergerak secara eksponensial atau bergerak lebih cepat daripada perubahan dalam organisasi bisnis, sehingga akan muncul sebuah jarak yang cukup besar antara lain dengan transformasi digital yang ingin dituju. Lantas bagaimana cara menutup jarak tersebut? Menurut Dr. Leonardus, hal yang bisa dan umum dilakukan oleh bisnis dalam menutup jarak ini adalah dengan menciptakan terobosan seperti dibentuknya gugus tugas yang dianggap mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital secara lebih cepat. Gugus tugas ini bersifat project-based, sehingga akan ada pemisahan antara eksploitas dengan eksplorasi. Perubahan persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan. Bila semua bisnis berjalan dengan persepsi inside out, di mana produk atau jasa yang dipasarkan harus laku, sementara kini persepsi bisnis berubah menjadi outside in. Bisnis harus melihat kebutuhan dan demand dari konsumen. Barulah bisnis bisa mulai memproduksi produk atau jasa tersebut. Yang kedua, lingkungan perusahaan harus dirombak. Selain persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan, lingkungan perusahaan juga harus dimodifikasi agar dapat menjadi tempat yang nyaman untuk memunculkan inovasi baru. Dalam lingkungan kerja yang baik, harus ada tercipta kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan skill, bebas berkarya, dan membentuk nilai baru. Yang ketiga, upaya yang harus dilakukan agar transformasi digital yang dilakukan berjalan dengan sukses dan tidak tersendat di tengah jalan. Ada beberapa upaya yang perlu menjadi fokus utama dalam sebuah perusahaan. Para petinggi perusahaan harus memiliki pemikiran serta rencana short term dan long term agar performa bisnis bisa tetap terjaga bahkan meningkat selama transformasi digital. Yang keempat, cara mengakselerasi transformasi digital. Dr. Leonardus memberi contoh kasus akselerasi transformasi digital yang dilakukan oleh PT Telkomsel. Dalam proses ini, ada 3 pilar utama transformasi digital. Pertama adalah kompetensi utama dari PT Telkomsel, yakni Digital Connectivity. Digital Connectivity ini mencakup jaringan 2G dan 5G yang akan menyokong pilar kedua, digital perform. PT Telkomsel secara intens bekerja sama dengan perusahaan lain sekaligus memperkuat kompetensi utama PT Telkomsel. Ketiga adalah digital service yang dibedakan menjadi 2 kategori, yakni menguntungkan bagi sisi enterprise dan bagi sisi konsumen. Dengan begitu, konsumen pun bisa menikmati lebih banyak layanan dari PT Telkomsel. Terima kasih.